Oke, perkenalkan nama saya Andrea Zara Dilakandi dengan NIM R02124125 akan menjelaskan sedikit teori mengenai ultrasound terapi. Nah, jadi ultrasound terapi ini adalah salah satu modalitas fisioterapi yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz. Nah, untuk membantu proses penyembuhan jaringan tubuh. Nah, gelombang suara ini tidak bisa didengar oleh manusia, tetapi bisa menembus jaringan seperti otot, tendon, atau ligamen. Nah, ketika gelombang tersebut masuk ke dalam tubuh, jaringan akan bergetar secara halus, dan getaran ini menghasilkan efek terapi seperti mengurangi nyeri, meningkatkan aliran darah, dan memperbaiki proses penyembuhan jaringan yang rusak. Nah, adapun prinsip kerja ultrasound itu sendiri, jadi ultrasound itu bekerja melalui kristal yang ada di dalam kepala alat atau transducer. Nah, kristal ini nanti bergerak sangat cepat ketika dialiri listrik, lalu menghasilkan gelombang suara. Nah, gelombang suara tersebut merambat melalui gel atau air sebagai mediumnya. Jadi, gel atau air tersebut nanti akan menuju ke jaringan tubuh. Nah, saat gelombang memasuki jaringan, nanti ada sebagian energi yang akan diserap, dan sebagian lagi nanti akan dipantulkan, dan sebagian lainnya diteruskan. Nah, energi yang diserap jaringan tersebut dapat berubah menjadi panas atau memberikan efek mekanis yang membantu penyembuhan. Nah, oleh karena itu ultrasound ini bisa memberikan dua jenis efek, ada yang namanya efek panas atau thermal, dan efek mekanis atau non thermal. Nah, jadi ada yang namanya efek thermal atau efek panas. Jadi efek thermal ini nanti muncul ketika si ultrasound yang digunakan itu dalam mode continuous. Nah, pada mode ini nanti gelombang dikirimkan secara terus-menerus sehingga energi yang masuk ke jaringan itu nanti menjadi panas. Nah, peningkatan suhu ini membantu melancarkan aliran darah, mengurangi kekakuan, membuat otot lebih rileks, dan menurunkan spasme. Nah, selain itu, panas dari ultrasound tersebut dapat membuat jaringan kolagen menjadi lebih lentur, sehingga area yang kaku bisa digerakkan lebih mudah. Nah, hasil akhirnya pasien nanti bisa merasakan penurunan nyeri dan peningkatan fleksibilitas pada sendi atau otot yang diterapi. Kemudian selain si efek thermal tadi, ada yang namanya efek non thermal atau tanpa panas. Jadi efek non thermal ini nanti muncul saat si ultrasound digunakan dalam mode pulse atau intermittent. Nah, pada mode ini nanti gelombang dikirimkan secara berdenyut sehingga dia nanti tidak terlalu menghasilkan panas. Nah, walaupun dia sebenarnya tidak panas, efek mekanis dari gelombang suara tetap membantu proses penyembuhan. Nah, efek mekanis ini berupa terbentuknya gelombang mikro di jaringan atau cavitation stabil, dan pergerakan cairan di sekitar sel atau acoustic streaming. Nah, kedua proses ini nanti akan meningkatkan aktivitas sel, kemudian mempercepat pembentukan kolagen, kemudian membantu mengurangi pembekakan. Oleh karena itu, kadang mode pulse ini lebih cocok untuk kondisi yang masih akut atau memang sedang meradang. Nah, kemudian untuk frekuensi ultrasound ini sendiri ada yang 1 MHz sama 3 MHz. Nah, frekuensi ultrasound itu nanti dia menentukan seberapa dalam gelombang suara masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk frekuensi 1 MHz sendiri digunakan untuk jaringan yang letaknya lebih dalam, atau dia sekitar 4-6 cm dari permukaan kulit. Nah, contohnya pada otot hamstring, gluteal, atau otot punggung bawah. Sementara itu, si frekuensi 3 MHz ini digunakan untuk jaringan yang dia lebih dekat ke permukaan kulit, yaitu sekitar 1-2 cm. Contohnya kayak tendon supraspinatus, patellar tendon, atau tendon Achilles bagian atas. Nah, jadi pemilihan frekuensinya nanti itu yang penting tepat adalah energi ultrasound sampai di jaringan target. Oke, kemudian tadi sudah disinggung sedikit mengenai mode terapinya. Jadi mode terapinya itu ada yang continuous atau pulse atau intermittent. Jadi pemilihan mode itu nanti dia akan sangat mempengaruhi tujuan terapi. Jadi kayak mode continuous itu digunakan ketika kita ingin menghasilkan panas di jaringan. Jadi sehingga pilihan cocok untuk dia lebih cocok untuk kondisi kronik, kekakuan, dan jaringan parut. Nah, sebaliknya si mode pulse itu digunakan ketika tujuan terapi adalah mempercepat penyembuhan tanpa menambah panas, sehingga dia tuh sangat cocok untuk kondisi akut atau yang masih mengalami inflamasi. Nah, perbedaannya itu nanti terletak pada duty cycle atau presentasi gelombang yang dikirim. Kayak continuous berarti 100%, sedangkan pulse biasanya 20% atau 50%. Kemudian
Untuk intensitas dan durasinya sendiri, kalau intensitas ultrasound itu dia biasanya berada pada kisaran 0,5 hingga 1,5 watt per cm kuadrat. Jadi untuk kondisi akut intensitas rendah itu digunakan supaya dia tidak menambah panas. Jadi untuk kondisi kronik intensitas yang lebih tinggi itu dipakai untuk menghasilkan efek termal. Jadi durasi terapinya biasanya berlangsung antara 5 sampai 10 menit. Nanti dia tergantung luas area dan kedalaman jaringan yang diterapi. Jadi dia tuh semakin luas areanya, maka nanti dia semakin lama durasinya. Kayak penting juga untuk tidak memberikan ultrasound itu terlalu lama, karena dia sebenarnya bisa menyebabkan iritasi atau panas yang berlebih. Kemudian ada indikasi penggunaan ultrasound atau kapan sih sebenarnya si ultrasound ini bisa digunakan. Jadi si ultrasound ini biasanya digunakan pada berbagai kondisi muskuloskeletal. Kayak beberapa kondisi yang paling sering itu menggunakan ultrasound adalah tendinitis atau peradangan pada tendon, kemudian bursitis, peradangan pada bursa, myofascial pain syndrome, strain otot, strain ligamen, trigger point, dan plantar fasciitis. Jadi modalitas ini juga bermanfaat pada nyeri-nyeri kronik seperti nyeri leher dan nyeri punggung bawah, serta dia juga itu membantu melunakkan jaringan parut pasca operasi, karena sifatnya memang dia bisa menembus jaringan dan meningkatkan sirkulasi. Jadi ultrasound itu sangat cocok untuk mempercepat proses penyembuhan. Oke, jadi ada juga yang namanya kontraindikasi atau kapan sih ultrasound ini tidak boleh untuk digunakan. Jadi ultrasound itu tidak boleh digunakan pada kondisi tertentu karena dia dapat membahayakan pasien. Contohnya ini semisal pada kehamilan, pada area perut dan punggung bawah. Jadi area yang terdapat tumor atau kanker juga tidak boleh digunakan ultrasound. Daerah yang sedang mengalami pendarahan, infeksi aktif atau pembuluh darah yang tersumbat atau trombosis juga tidak bisa digunakan ultrasound. Nah, selain itu, si ultrasound ini tidak boleh diaplikasikan di area pertumbuhan tulang pada anak-anak atau biasa disebut epididymis, mata, dan testis. Jadi hal tersebut untuk menghindari area ini harus sangat penting karena untuk keselamatan pasien. Oke, jadi ada yang namanya precaution. Jadi pada beberapa kondisi itu si ultrasound bisa digunakan, tetapi dengan pengawasan ketat. Misalnya nih pada area dengan impan logam seperti pasca operasi. Nah, jadi si ultrasound ini harus digunakan dengan intensitas rendah agar dia itu tidak menimbulkan panas berlebih. Nah, pada area dengan gangguan sensasi misalnya juga pasien bisa jadi dia tidak merasakan panas sehingga risiko cedera bisa jadi meningkat. Jadi pada area tulang yang menonjol juga energi ultrasound dapat berkumpul dan menyebabkan rasa panas, sehingga kepala alat harus terus digerakkan. Nah, jadi ultrasound ini biasanya dilakukan dengan teknik direct contact, yaitu dengan mengoleskan gel pada kulit agar gelombang suara itu bisa langsung masuk ke jaringan tanpa terhalang udara. Nah, kepala alat juga harus ditempelkan ke kulit sebelum mesin dinyalakan, lalu digerakkan perlahan dengan pola melingkar atau memanjang. Untuk area kecil sendiri atau tidak rata seperti jari sama pergelangan tangan, teknik water immersion itu bisa digunakan dengan mencelupkan tangan ke dalam air. Jadi airnya itu sebagai mediumnya nanti. Kemudian sementara itu teknik cushion juga ada, namanya teknik cushion, digunakan untuk area yang menonjol seperti malleolus atau patella dengan menambahkan gel pad. Kemudian ada manfaat klinis dari ultrasound itu sendiri. Jadi ultrasound ini memberikan banyak manfaat yang dapat mengurangi nyeri, memperbaiki aliran darah, mengurangi spasme otot, mempercepat penyembuhan jaringan, memperbaiki elastisitas kolagen, dan meningkatkan range of motion. Jadi kombinasi antara efek panas dan efek mekanisme itu membuat si ultrasound menjadi salah satu modalitas yang sering digunakan di radioterapi. Oke, demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih. Nah, di sini saya punya DSP atau digital certificate. Jadi untuk ultrasound sendiri kalau mau diatur timernya nanti tinggal pencet ini untuk menurunkan timer, kemudian ini untuk menaikkan timer, kemudian ini ada level as, jadi nanti bisa dipilih frekuensinya. Kalau di sini 1 MHz, kemudian 2 MHz, kemudian 3 MHz. Jadi kalau 1 MHz itu dia penetrasinya lebih dalam ketimbang si 3 MHz ini. Nah, kemudian ada mode US, jadi yang ini itu continuous, biasanya digunakan untuk
kasus-kasus yang sudah kronik. Kemudian untuk si intermittent ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus akut. Kemudian untuk selektornya ini, ketika si transducernya itu agak flat, maka dia pilih yang ini. Kemudian kalau transducernya agak menonjol, pilih yang ini. Jadi sebelum menyalakan GSP-nya nantinya atau generator circuit primernya, jangan lupa untuk tekan si powernya dulu, baru kita mulai setting dari kiri ke kanan. Oke, selamat siang Bapak. Akan masyarakat Bapak dengan modal bisa? Oke, keluhan Bapak hari ini apa? Oh, yang bagian di sini. Hari ini saya akan kasihkan satu hal untuk sebelumnya saya mau dulu ini ada panas, ini ada ini bisa balik lagi. Ini panas, ini dingin. Yang mana yang bagus? Ini kacang. Oke, jadi di sini sudah tercolok, tinggal nyalakan on off-nya itu ada di belakang sampai dia nyala seperti ini. Oke, terus nanti kita colok untuk US-nya di sini. Jangan lupa dinyalakan dulu power. Kemudian kita set dulu untuk 5 menit. Oke, kemudian di sini saya pilih level yang 2 untuk penetrasinya itu sedang. Kemudian karena dia ini untuk meredam nyeri, jadi kita pilih yang continuous. Kemudian karena transducernya ini flat, maka tidak usah diubah dari sini. Oke, jadi sudah bisa langsung diaplikasikan. Udah. Oke, karena sudah nyala, jadi saya letakkan gelnya di
Oke, ketika waktunya sudah habis, nanti dia akan berbunyi dan akan mati sendiri. Oke, karena waktunya sudah pas 5 menit, maka dia akan mati sendiri. Jadi untuk kalau selesai melakukan USB, nanti transducernya dibersihkan, kemudian tekan tombol off-nya. Oke. Tunggu sampai mati, kemudian nanti colokannya juga diangkat.